Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Rahayu dengan NIM 12370404063, jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini riset untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fitriani, SPD MSI. Nah, judul mini riset di sini yang saya presentasikan adalah absorben berbasis biochar ampas kopi yang teraktivasi zat NCl2 untuk penyisihan zat warna reaktif pada air limbah industri tekstil di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oke, nah, mengapa penelitian ini penting? Industri tekstil ini sebagaimana kita ketahui bahwasannya merupakan salah satu sektor yang menghasilkan limbah cair paling kompleks. Nah, salah satu kontaminan utamanya adalah adanya zat warna reaktif atau reactive rates RL120. Nah, senyawa ini bersifat stabil, toksik, dan juga sangat sulit terurai secara alami. Dan di kawasan industri tekstil di Majalaya, konsentrasi RL120 pada efluen industri ini dilaporkan mencapai 7.000 hingga 9.000 ton per tahun, dan 15-20% itu terbuang tanpa pengolahan, yang mana angka ini jauh melebihi bahan baku yang ditetapkan oleh Permen LH nomor 5 tahun 2014 yang membolehkan maksimum hanya 50 mg per liter. Artinya, limbah yang dibuang ke badan air ini sudah dalam kondisi melampaui ambang batas yang memang diizinkan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan biochar ampas kopi yang memang teraktivasi zat NCl sebagai absorben hijau ya, yang berbiaya rendah. Ini ada tujuan umumnya untuk mengembangkan absorben hijau yang berbasis biochar ampas kopi. Kemudian tujuan khususnya ada 4 untuk mensintesis dan mengkarakterisasi biochar ampas kopi yang teraktivasi menggunakan FTIR, XRD, BET, dan SEM. Kemudian mengoptimalkan kondisi absorpsi batch melalui studi pengaruh pH dari 2 sampai 10 dan juga waktu kontak 15 sampai 180 menit. Kemudian menentukan model kinetika dan juga mengevaluasi resistibilitas absorben melalui uji siklus absorpsi distorsi sebanyak 5 kali menggunakan LWN NaOH. Untuk metode penelitian, yang pertama ini ada preparasi dan aktivasi absorben, yang mana pada proses pembuatan absorben ini dimulai dari ampas kopi yang dicuci, dikeringkan, lalu diayak dengan menggunakan ukuran partikel 150 sampai dengan 300 mikrometer. Nah, kemudian dilakukan pirolisis 1, yang mana ini pada suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam dalam atmosfer nitrogen. Kemudian biochar mentah ini diimpregnasi dengan larutan JN2 dengan perbandingan 2:1 selama 24 jam. Lalu dilanjutkan dengan pirolisis 2, ini pada tahap pada suhu 600 derajat Celcius selama 1 jam juga di atmosfer N2, dan produk yang dihasilkan nanti kemudian akan dicuci menggunakan pencuciannya itu dengan HCl yang mana sampai netral. Habis itu akhirnya biochar aktif CL2-nya itu siap digunakan sebagai absorben. Untuk pengujian ini ada 3 variabel utama yang diuji dalam tahap ini. Yang pertama, pengaruh pH. Dilakukan pengujian menggunakan larutan RS120 mg per liter dengan absorben 0,1 gram. Kedua, untuk ada kinetika absorpsi. Ini menggunakan konsentrasi RR 120 mg per liter pada pH optimum dengan variasi waktu kontak 5-180 menit. Dan juga ada isoterm absorpsi. Isoterm absorpsi ini menggunakan konsentrasi awal LR 120 yang divariasikan dari 25 hingga 200 mg. Kemudian untuk karakterisasi absorbennya, ini ada FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsional, kemudian ada XRD untuk menganalisis gugus kristalin, dan juga ada BET untuk mengukur luas permukaan dan volume porinya, dan juga ada SEM untuk mengamati morfologi permukaan dan juga komposisi elemennya. Kemudian ada yang tadi saya bilang yaitu uji resabilitas. Nah, uji resabilitas ini absorben yang diuji kemampuannya untuk digunakan kembali dalam 5 siklus berturut-turut, dan proses satu siklus ini terdiri dari absorpsi,
Desorpsi menggunakan NaOH 0,1 m, pencucian, pengeringan, dan juga penggolangan ulang. Ini ada hasil yang diharapkan. Permukaan BET-nya diharapkan lebih dari 600 mg, karena dengan harapan ini artinya absorben memiliki banyak situs peningkatan. Dan untuk gugus fungsional aktifnya ini teridentifikasi harapannya melalui gugus-gugus ini ya, karena ini penting dalam mekanisme dengan interaksi molekul RR. Nah, kemudian pada efisiensi penyisihan ini diharapkan lebih dari 90% pada kondisi optimum, yaitu pH 3 sampai 4, dan pada waktu 90 sampai 120 menit konsentrasinya itu 50 sampai 100 mg per liter dosis absorben. Kemudian untuk kinetika absorpsinya ini data dari kinetika absorpsi menunjukkan proses penyerapan RE ya yang sesuai dengan model tissue order kedua, dan diharapkan nanti nilainya lebih dari HF-nya lebih dari 0,99. Kapasitas absorpsi maksimumnya atau Q max-nya ini diharapkan memperoleh di antara 200 sampai 400 mg per liter. Tadi ya, berdasarkan mekanisme absorpsi, mekanisme interaksi utama, berdasarkan hasil karakteristik dan uji absorpsi, terdapat ini kurang lebih 3 mekanisme interaksi utama ya. Itu ada interaksi elektrostatik yang memang terjadi antara permukaan absorben yang bermuatan positif itu pada kondisi pH rendah. Kemudian ada reaksi NR stacking, yaitu interaksi aromatik pada struktur biokam dengan cincin aromatik pada molekul zat warna. Dan kemudian ikatan hidrogennya yang terbentuk antara gugus OH pada permukaan absorben dan gugus-gugus pada pola RS 120. Diharapkan penelitian ini mempunyai beberapa implikasi penting, yaitu dengan memanfaatkan limbah ampas kopi menjadi material yang bernilai tambah untuk mengubah masalah menjadi solusi. Kemudian juga dari mini riset ini menawarkan solusi pengolahan limbah tekstil yang efektif gitu ya. Nah, demikian presentasi saya. Di mini riset ini sejalan dengan semangat kita bersama mengubah limbah menjadi solusi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.